Penggunaan obat-obatan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah sesuatu yang lumrah. Hanya sekedar untuk menjaga dan mempertahankan kesehatan atau juga mengatasi persoalan dan gejala spesifik yang sedang kita alami. Banyak hal yang kita tidak ketahui tentang gejala dan keluhan yang kita hadapi, sehingga obat-obatan adalah salah satu solusi yang kita gunakan untuk mengurangi rasa dan keluhan yang sedang kita hadapi berakibat buruk pada kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat. Jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada lifestylemu kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana kita menghadapi keluhan dan gejala di dalam tubuh kita tanpa menggunakan obat. So, tonton video ini hingga akhir sehingga kita dapat memahami dengan baik bagaimana kita mengatasi gejala dan upaya kita untuk mempertahankan kesehatan tubuh kita tanpa menggunakan obat-obatan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita memperhatikan di sekeliling kita, banyak orang yang ketika menghadapi sakit dan gejala tertentu, tiba-tiba langsung mengkonsumsi obat-obatan. Sesederhananya sakit seperti kepala pusing atau sakit kepala, kita langsung mengkonsumsi obat-obatan dan bahkan mungkin obat-obatan yang kita dapat dari warung yang ada di sekeliling kita. Sejatinya, ketidakpahaman kita tentang penyebab timbulnya pusing dan sakit kepala ini mengantarkan kepada sebuah keadaan yang justru akan merusak kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Sakit kepala dan pusing yang kita hadapi sejatinya bukanlah hal yang parah, akan tetapi sebuah gejala yang umum. Sakit kepala dan pusing adalah dua keadaan yang acap kali dan mungkin rutin kita hadapi. Terkadang kita sulit untuk beraktivitas karena rasa pusing dan sakit kepala yang luar biasa. Sehingga obat-obatan menjadi solusi dan cara jitu bagi kita untuk menghadapi keadaan seperti ini. Namun sejatinya sakit kepala dan pusing sebagai dua hal yang sering kita hadapi memiliki latar belakang dan penyebab timbulnya. Beberapa yang menjadi penyebab timbulnya sakit kepala adalah yang pertama faktor ketegangan otot, seperti stres, postur tubuh, kurang tidur. Kemudian bisa jadi karena faktor dehidrasi. Dehidrasi atau kekurangan cairan di dalam tubuh acap kali membuat kita mengalami sakit kepala, bahkan kondisi sakitnya menjadi sangat luar biasa. Selain itu, faktor pola makan, kelaparan yang membuat darah atau gula di dalam darah kita rendah memicu sakit kepala. Selain itu, perubahan hormon di dalam tubuh terutama pada saat menstruasi dan menopause juga memberikan kondisi sakit kepala ini. Sinusitis atau alergi dan migrain yang dipicu oleh cahaya, suara, atau makanan tertentu membuat kita terjerat pada sakit kepala. Sedangkan pusing umumnya disebabkan oleh beberapa keadaan seperti tekanan darah rendah, anemia, gula darah rendah, stres dan kecemasan, bahkan juga mungkin mabuk perjalanan. Setelah kita mampu mengidentifikasi sumber penyebab sakit kepala dan pusing, sejatinya kita sudah bisa menghindarkan diri dari penggunaan obat-obatan yang berakibat kepada kerusakan kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Apalagi dengan mengkonsumsi obat yang dijual bebas tanpa rekomendasi dari nakes atau dokter yang menangani kita. Nah, ketika dehidrasi, maka solusi yang paling tepat buat kita adalah memberikan asupan cairan di dalam tubuh untuk mengatasi keadaan sakit kepala. Dan secara bertahap kita mengurangi asupan kafein di dalam tubuh kita atau alkohol. Kemudian
mengatasi sakit kepala, kita dapat mengkompres dengan air dingin atau air hangat. Sakit kepala tegang, kompreslah leher atau bahu dengan air hangat. Kemudian ketika migrain atau kepala berdenyut, kompreslah dengan air dingin di bagian dahi. Yang ketiga, upayakan relaksasi dan pernapasan dalam yang dilakukan dengan teknik 478. Menghirup udara 4 detik, kemudian menahannya dalam 7 detik, dan melepasnya dalam rentang waktu 8 detik. Meditasi dan yoga juga. Selain itu, untuk mengatasi sakit kepala yang disebabkan oleh kecemasan dan stres, kita dapat melakukannya dengan relaksasi melalui meditasi atau yoga. Kemudian yang keempat, kita bisa melakukan pijat secara ringan pada pelipis leher dan bahu dengan gerakan melingkar lembut. Kemudian dapat menggunakan minyak esensial peppermint atau lavender untuk sekedar relaksasinya. Kemudian yang kelima, atur pola tidur. Pastikan durasi tidur malam kita 7-8 jam. Hindari perangkat elektronik dan aktivitas olahraga 1 jam sebelum kita tidur. So, bila tayangan ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menyaksikan lifestyle-mu hingga akhir. Semoga kita senantiasa sehat dan istiqomah dalam menjalani lifestyle kita. Lifestyle-mu memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan untuk kemanfaatan yang lebih besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.